Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Ibu Saidatul Karimah dan Ibu Dewi Marliana. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Saidatul Karimah dan Ibu Dewi Marliana yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang landasan dan asas-asas pendidikan. Sebelum memulai presentasi, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang terdiri atas saya sendiri, Heni Martarini dengan NPM 0720012371 dan rekan saya bernama Roro Eka Nuryanti dengan NPM 0720012561. Untuk materi yang pertama yaitu landasan pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu landasan yang berarti titik tumpu atau dasar pijakan, dan pendidikan yang berasal dari kata didik, yang mendapat awalan me sehingga menjadi mendidik, yang berarti memelihara dan memberi latihan. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Dengan demikian, landasan pendidikan adalah dasar pijakan atau titik tumpu dalam sebuah proses pendidikan. Landasan pendidikan sangat diperlukan agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara Indonesia ini mempunyai fondasi atau pijakan yang kuat. Pemahaman tentang landasan pendidikan sangat penting untuk digunakan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dalam pendidikan. Dengan adanya landasan pendidikan akan memberikan pijakan dan arah terhadap pembentukan manusia, dan sejalan dengan hal tersebut juga akan mendukung perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Landasan pendidikan yang digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia ada 5 diantaranya: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan yang terakhir ada landasan ilmiah dan teknologis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai landasan tersebut. Yang pertama ada landasan filosofis. Filsafat pendidikan berkaitan erat dengan makna atau hakikat pendidikan yang berupaya untuk menelaah serta menjawab secara kritis dan mendasar tentang berbagai masalah pokok mengenai pendidikan, seperti pendidikan itu apa, mengapa diperlukan adanya pendidikan, apa yang seharusnya menjadi tujuan dari pendidikan, dan sebagainya. Kejelasan dari hal tersebut sangat diperlukan sebagai landasan dalam berbagai keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam pendidikan. Landasan filosofis terhadap pendidikan dikaji melalui filsafat pendidikan yang mengkaji masalah sekitar pendidikan dengan menggunakan sudut pandang filsafat. Kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat seperti logika, epistemologi, etika, estetika, metafisika, dan sebagainya memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan karena prinsip-prinsip dan kebenaran dari hasil kajian tersebut pada umumnya diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam landasan filosofis terdapat 4 mazhab filsafat pendidikan yang mempunyai pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama ada mazhab esensialisme. Esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme. Filsafat idealisme memberikan dasar tinjauan filosofis bagi mata pelajaran sejarah. Di Eropa, mazhab esensialisme mulai dominan sejak adanya semacam pertentangan antar pendidik sehingga mulai timbul pemisahan antara pelajaran teoritik dengan pelajaran praktek. Menurut mazhab esensialisme yang termasuk ke dalam pelajaran teoritik adalah penguasaan bahasa termasuk retorika, gramatika, kesusastraan, filsafat, ilmu kealaman, matematika,
matematika, sejarah, dan seni keindahan. Kurikulum yang terdapat pada sekolah dasar memiliki 3 keterampilan dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Di Amerika Serikat, esensialisme mempunyai pengaruh yang sangat besar terlihat dari adanya gelar akademik sarjana muda. Pendidikan yang dikembangkan pada zaman Belanda di Indonesia juga didasarkan atas mazhab esensialisme. Yang kedua ada mazhab perennialisme. Mazhab perennialisme dan esensialisme mempunyai kesamaan, yaitu keduanya membela kurikulum tradisional yang berpusat pada mata pelajaran yang pokok. Selain memiliki kesamaan, kedua mazhab tersebut juga memiliki perbedaan, yaitu perennialisme lebih menekankan pada keabadian teori kehikmatan yang meliputi pengetahuan yang benar, keindahan, dan kecintaan kepada kebaikan. Selanjutnya ada mazhab pragmatisme dan progresivisme. Progresivisme atau gerakan pendidikan progresif mengembangkan teori pendidikan menjadi beberapa prinsip yang meliputi anak harus bebas untuk dapat berkembang secara wajar. Pengalaman langsung merupakan cara terbaik untuk merangsang minat belajar. Guru harus menjadi seorang peneliti dan pembimbing kegiatan belajar. Dan sekolah progresif harus merupakan suatu laboratorium untuk melakukan reformasi pedagogis dan eksperimentasi. Mazhab yang terakhir ada mazhab prekonstruksionisme. Mazhab prekonstruksionisme adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Setiap individu tidak hanya belajar tentang pengalaman kemasyarakatan di sekolah, akan tetapi setiap individu juga harus mempelopori masyarakat ke arah masyarakat baru yang diinginkan, sehingga masalah kemasyarakatan tidak dipecahkan secara individual. Keunikan dari mazhab prekonstruksionisme adalah teori mengenai peranan guru, yaitu sebagai pemimpin dalam metode proyek yang memberi peranan cukup besar kepada murid dalam proses pendidikan. Selain itu, guru juga dituntut agar menguasai sejumlah pengetahuan dan ilmu esensial demi keterarahan pertumbuhan muridnya. Selanjutnya ada Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional. Menurut ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, menegaskan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa digunakan sebagai petunjuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang pendidikan, petunjuk pengamalan Pancasila sangat penting karena terdapat kepastian nilai yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Petunjuk pengamalan Pancasila sering disebut sebagai 36 butir nilai-nilai Pancasila yang meliputi 4 butir pada sila ketuhanan yang Maha Esa, 8 butir pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, 5 butir pada sila persatuan Indonesia, 7 butir pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 12 butir pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan yang kedua adalah landasan sosiologi. Perhatian sosiologi pada kegiatan pendidikan dipandang semakin intensif. Dengan meningkatkan perhatian sosiologi pada kegiatan pendidikan, maka lahirlah cabang sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain yang mempelajari tentang fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan, fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan, hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status, dan fungsionalisasi sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi sifat kebudayaan sekolah, khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah, dan pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah.
Fokus sekolah pada perilaku anggotanya yang mempelajari tentang peran sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, dan fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. Yang terakhir, keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antar sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya, yang meliputi pelukisan tentang komunitas, analisis tentang proses pendidikan, hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi pendidikannya, dan faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. Pada prinsipnya, kajian sosiologi tentang pendidikan mencangkup semua jalur pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Ditinjau dari sosiologi, pendidikan keluarga sangat penting pada pendidikan luar sekolah karena keluarga merupakan lembaga sosial pertama bagi setiap manusia yang menanamkan nilai dan sikap yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Selain sekolah dan keluarga, proses pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, seperti kelompok keagamaan, kelompok sebaya, dan sebagainya. Sebagai lembaga sosial, kelompok sebaya tidak mempunyai struktur yang jelas dan tidak mempunyai tujuan yang bersifat permanen. Akan tetapi, kelompok sebaya dapat menciptakan solidaritas yang sangat kuat di antara anggota kelompoknya. Selanjutnya, masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologi sistem pendidikan nasional. Pada umumnya, masyarakat mencangkup sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu yang saling berinteraksi antar sesamanya dan terikat oleh nilai dan norma-norma yang berlaku. Masyarakat Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang. Melalui perjalanan yang panjang itulah pada akhirnya masyarakat Indonesia mencapai satu kesatuan politik untuk mendirikan satu negara, serta berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Pada pemerintahan Orde Baru, masyarakat Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Berbagai upaya dilakukan, baik melalui kegiatan jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah sudah mulai menumbuhkan persatuan dan kesatuan yang utuh dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Upaya yang mendapatkan perhatian diantaranya adalah muatan lokal yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sebagai upaya untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan kebinekaan masyarakat Indonesia yang mampu untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berwawasan Nusantara dan berjiwa nasional yang dapat memahami dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Landasan yang ketiga yaitu landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik karena kebudayaan dapat diwariskan melalui pendidikan dengan tiga cara, yaitu melalui cara informal, non-formal maupun formal. Cara informal terjadi di dalam keluarga. Cara non-formal terjadi pada masyarakat yang berkelanjutan dan berlangsung pada kehidupan sehari-hari. Dan cara formal melibatkan lembaga khusus yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Masyarakat berusaha untuk melakukan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi yang baru, sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai, dan norma-norma baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Usaha tersebut sering disebut dengan transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang biasa digunakan sebagai alat transformasi kebudayaan tersebut adalah lembaga pendidikan berupa sekolah dan keluarga. Pada masyarakat primitif, transmisi kebudayaan dilakukan secara informal dan non-formal, sedangkan pada masyarakat yang sudah maju, transmisi kebudayaan dilakukan secara informal, non-formal, dan formal. Pada masyarakat yang sudah maju, lembaga sosial berupa sekolah memiliki peranan yang sangat penting, karena pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransmisi kebudayaan kepada generasi penerus, akan tetapi pendidikan juga berfungsi untuk mentransformasikan kebudayaan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada kebudayaan nasional sebagai landasan sistem pendidikan nasional. Pada awal perkembangannya, suatu kebudayaan terbentuk akibat adanya kemampuan manusia untuk mengatasi kehidupan alamiahnya
dan kesenjangan manusia untuk menciptakan lingkungan yang cocok bagi kehidupannya. Salah satu upaya penyesuaian pendidikan jalur sekolah dengan memperhatikan keragaman latar belakang sosial budaya di Indonesia adalah dengan cara memperlakukan muatan lokal di kurikulum sekolah, terutama pada sekolah dasar. Muatan lokal pada kurikulum tidak hanya sekedar meneruskan minat akan kemahiran yang terdapat pada daerah tertentu, akan tetapi juga memperbaiki dan meningkatkan secara serentak sesuai dengan iptek dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum sekolah dapat memutakhirkan kemahiran lokal sehingga dapat membuka peluang tersedianya lapangan pekerjaan bagi siswa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan sekitar. Landasan yang keempat yaitu landasan psikologis. Pemahaman siswa yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, penerapan dari hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan dalam bidang pendidikan. Setiap individu pasti memiliki minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan individual terjadi karena adanya perbedaan dari berbagai aspek kejiwaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Bukan hanya yang berkaitan dengan kecerdasan dan minat saja, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan pengalaman dan tingkat perkembangan, perbedaan aspirasi dan cita-cita, bahkan perbedaan kepribadian secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman perkembangan kepribadian akan sangat bermanfaat untuk pendidikan, terutama dalam membantu setiap siswa untuk mengembangkan kepribadiannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu tujuan dari pendidikan adalah terbentuknya kepribadian yang mantap dan mandiri. Kajian psikologis yang berkaitan erat dengan pendidikan adalah kajian yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Kecerdasan umum maupun kecerdasan dalam bidang tertentu banyak dipengaruhi oleh kemampuan potensial. Akan tetapi, kemampuan potensial hanya akan aktual apabila dikembangkan dalam situasi yang kondusif. Kecerdasan aktual terbentuk karena adanya pengalaman. Pengembangan kecerdasan akan terwujud dalam berbagai bentuk kemampuan berpikir, baik berpikir konvergen yang bersifat logis konvensional, berpikir konvergen yang bersifat inovatif kreatif, maupun berpikir intuitif dan reflektif. Selanjutnya ada perkembangan siswa sebagai landasan psikologis. Siswa selalu berada dalam proses perubahan, baik karena pertumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun karena perkembangan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satu aspek dari pengembangan manusia adalah perkembangan kepribadian untuk mewujudkan kepribadian yang mantap dan mandiri. Prinsip-prinsip perkembangan kepribadian meliputi perkembangan kepribadian mencakup aspek behavioral maupun aspek motivasional, dan kepribadian mengalami perkembangan yang terus-menerus meskipun pada suatu periode tertentu akan mengalami perkembangan yang cepat dibandingkan dengan periode lainnya. Kepribadian selalu diartikan sebagai sistem psikofisik. Oleh karena itu, cara menyikapi dan memperlakukan siswa haruslah sebagai manusia dalam proses perkembangan kepribadiannya yang akan bereaksi dengan keutuhan pribadinya. Pemahaman kepribadian siswa memerlukan adanya kerjasama yang erat antara guru dan orang tua siswa yang bersangkutan, atas dasar hasil perkembangan yang telah terjadi di keluarga. Selain faktor keluarga, perkembangan kepribadian juga dipengaruhi oleh faktor hereditas dan faktor sosial budaya di luar lingkungan keluarga. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Heni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi mengenai landasan ilmiah dan teknologi. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta dan penalaran, yang meliputi berbagai cabang ilmu, humaniora, dan sebagainya.
Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang memenuhi kriteria dari segi ontologis, epistemologi, dan aksiologis secara konsekuen dan disiplin. Landasan ontologis dari ilmu berkaitan dengan objek yang ditelaah oleh ilmu seperti apa yang ingin diketahui oleh ilmu, bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungannya dengan daya tangkap manusia, dan sebagainya. Landasan epistemologi dari ilmu berkaitan dengan segenap proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, seperti bagaimana prosedur yang harus dilakukan, apakah yang perlu diperhatikan agar diperoleh sebuah kebenaran, cara atau teknik atau sarana apa saja yang dapat membantu untuk mendapatkannya, dan sebagainya. Landasan aksiologis dari ilmu berkaitan dengan manfaat atau kegunaan dari ilmu tersebut, seperti untuk apa pengetahuan ilmiah digunakan, bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai moral, dan sebagainya. Karena ilmu atau ilmu pengetahuan memenuhi ketiga kriteria tersebut, maka pendidikan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek. Kemudian, ada perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Lembaga pendidikan, terutama pendidikan jalur sekolah, harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan iptek. Seperti beberapa tahun terakhir, sekolah telah menggalakkan pelaksanaan cara belajar siswa aktif dengan pendekatan keterampilan proses. Adanya pembentukan keterampilan dan sikap ilmiah yang dilakukan sedini mungkin, bahkan secara serentak, akan meletakkan terbentuknya masyarakat yang sadar akan iptek dan akan menjadi calon pakar iptek pada masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu asas-asas pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis selalu memperhatikan sejumlah asas-asas tertentu. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan pendidikan. Asas-asas pendidikan akan memberikan corak khusus dalam penyelenggaraan pendidikan dan juga memberikan corak pada hasil-hasil pendidikan, yaitu manusia dan masyarakat Indonesia. Dengan adanya wawasan pendidikan yang tepat, serta menerapkan asas-asas pendidikan yang tepat, akan memberikan peluang yang lebih besar dalam merancang dan menyelenggarakan program pendidikan. Wawasan yang tepat akan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap pendidikan baik dalam aspek konseptual maupun operasional. Pada pendidikan di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang memberikan arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Asas-asas tersebut diantaranya asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Ketiga asas tersebut dipandang sangat relevan dengan upaya pendidikan di Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap tenaga pendidik harus memahami ketiga asas tersebut agar nantinya dapat menerapkan dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Berikut penjelasan dari asas-asas tersebut. Yang pertama ada asas Tuturi Handayani. Pada awalnya, asas Tuturi Handayani yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan asas pertama dari Asas 1992 yang berjumlah 7 asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1992. Asas Tuturi Handayani ini mendapatkan tanggapan yang positif dari Dr. Andes RMP Sosro Kartono dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapinya sehingga ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ingarso Sang Tulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang diberi nama Asas 1992 yaitu: yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya peraturan dalam kehidupan umum. Yang kedua, bahwa pengajaran harus memberikan pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan dirinya sendiri. 3. Bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Kelima, bahwa untuk mengajar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya lahir maupun batin, hendaklah diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat, baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin.
Yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai diri sendiri dengan segala usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Asas Tuturi Handayani ini merupakan inti dari asas pertama yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya peraturan dalam kehidupan umum. Dari asas pertama ini, tujuan yang hendak dicapai oleh taman siswa adalah kehidupan yang tertib dan aman. Asas ini juga yang mendorong taman siswa untuk mengganti sistem pendidikan cara lama yang menggunakan perintah, paksaan, dan hukuman dengan sistem khas taman siswa yang didasarkan pada perkembangan kodrati. Dari asas ini pula lahir sistem Among, di mana guru memperoleh sebutan Pamong, yaitu sebagai pemimpin yang berdiri di belakang dengan persemboyan Tuturi Handayani. Sistem Among adalah cara pendidikan yang dipakai pada taman siswa dengan maksud untuk mewajibkan para guru supaya mengingat dan mementingkan kodrat siswa dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilinginya. Dua semboyan yang lain pada hakikatnya bertolak dari tidak adanya unsur perintah, paksaan atau hukuman dan campur tangan yang dapat mengurangi kebebasan anak untuk berjalan dengan kekuatannya sendiri. Asas selanjutnya ada asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar sekolah sebaiknya mengemban sekurang-kurangnya dua misi, yaitu membelajarkan siswa dengan efektif dan efisien serta meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Ditinjau dari pendidikan sekolah, masalahnya adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan suatu program belajar mengajar sehingga mendorong terwujudnya belajar sepanjang hayat. Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi vertikal dari kurikulum sekolah yang meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan siswa di masa yang akan datang. Pada dimensi vertikal juga terdapat pengkajian tentang keterkaitan antara kurikulum dengan masa depan siswa, termasuk relevansi bahan ajar dengan masa depan dan pengintegrasian masalah kehidupan nyata ke dalam kurikulum. Yang kedua, kurikulum dan perubahan sosial kebudayaan. Yang ketiga, ada the forecasting kurikulum, yaitu perancangan kurikulum berdasarkan suatu prognosis baik tentang perilaku siswa pada saat menamatkan sekolahnya, pada saat siswa berada dalam sistem yang sedang berlaku, maupun pada saat siswa sedang berada dalam sistem yang telah berubah di masa depan. Yang keempat, adanya keterpaduan antara bahan ajar dengan perorganisasian pengetahuan, terutama kaitannya dengan struktur pengetahuan yang sedang dipelajari dengan penugasan kerangka dasar untuk memperoleh keterpaduan ide tersebut. Yang kelima, adanya penyiapan untuk memikul tanggung jawab baik tentang dirinya sendiri maupun dalam bidang sosial atau pekerjaan. Keenam, pengintegrasian dengan pengalaman yang telah dimiliki siswa. Dan yang terakhir, untuk mempertahankan motivasi belajar secara permanen, siswa harus bisa melihat manfaat apa yang akan didapatkannya dengan tetap mengikuti pendidikan tersebut. Dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Antara lain, kurikulum sekolah merefleksi kehidupan di luar sekolah, memperluas kegiatan belajar ke luar sekolah, dan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan belajar mengajar, baik sebagai narasumber dalam kegiatan belajar di sekolah maupun dalam kegiatan belajar di luar sekolah. Perancangan dan pengimplementasian kurikulum yang memperhatikan kedua dimensi tersebut akan mengakrabkan siswa dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Adanya kemauan dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber belajar yang telah tersedia akan memberikan peluang terwujudnya belajar sepanjang hayat. Asas yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar.
Asas ini masih ada sangkut pautnya dengan asas belajar sepanjang hayat, karena dari asas belajar sepanjang hayat itu dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa siswa mau dan mampu mandiri dalam belajar. Karena tidak mungkin seseorang akan selalu bergantung pada guru atau orang lain selama belajar sepanjang hayatnya. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utamanya, yaitu sebagai fasilitator dan motivator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan mampu menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar demikian sehingga dapat memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Sedangkan sebagai motivator, guru diharapkan dapat mengupayakan timbulnya prakarsa siswa untuk memanfaatkan sumber belajar tersebut. Ada beberapa strategi belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajar yang dapat memberi peluang terhadap pengembangan kemandirian dalam belajar. Cara belajar siswa aktif atau CBSA adalah salah satu pendekatan yang dapat memberikan peluang tersebut karena siswa dituntut untuk mengambil atau memikul tanggung jawab tertentu dalam belajar mengajar di sekolah. Selain itu, ada beberapa jenis kegiatan belajar mandiri yang bermanfaat dalam mengembangkan kemandirian dalam belajar, seperti belajar melalui modul, paket, pengajaran berprogram, dan sebagainya. Keseluruhan dari upaya tersebut akan terlaksana dengan semestinya, apabila setiap lembaga pendidikan didukung oleh suatu pusat sumber belajar atau PSB yang memadai. Dengan adanya dukungan yang memadai dari PSB, asas kemandirian dalam belajar akan lebih dimantapkan dan dikembangkan. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.